Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat. Baiklah, seluruh siswa kelas 7 SMP 1 Juwana yang saya banggakan, mari kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih sehat. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa beraktivitas mengikuti kegiatan MPLS hingga usai nanti. Baik, kali ini adalah pertemuan yang kedua dengan saya setelah kemarin ketemu di hari yang pertama. Maka hari ini kita ketemu lagi, tapi untuk sesi yang berbeda. Untuk kegiatan hari yang kedua ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan jumlah rombongan kelas yang ada di SMP 1 Juwana. Hal ini penting kalian ketahui, penting kalian kenal, karena ke depan ketika kamu nanti sudah masuk kegiatan tatap muka, tentu banyak berhubungan dengan tenaga kependidikan, guru, sampai ke petugas kebersihan. Dengan demikian, ketika kamu tidak kenal, maka akan tidak bisa bersosialisasi, tidak berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, ini saya memandang perlu bahwa salah satu kegiatan pengenalan lingkungan sekolah adalah mengenal Bapak Ibu guru, karyawan, TU, sampai ke petugas kebersihan. Hanya perlu dimaklumi bahwa tentu penjelasan atau perkenalan ini tidak bisa kalian bertemu satu persatu secara langsung, ya, karena masih tidak diperkenankan Bapak Ibu guru semuanya datang ke sekolah. Ya, mungkin nanti perkenalannya hanya melalui foto, kemudian ada penjelasan nama terkait dengan mapel juga yang diampu. Ya, itu untuk jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, ya, yang pertama adalah jumlah guru. Sampai hari ini jumlah guru di SMP 1 Juwana itu tercatat ada 72 orang guru. Jadi ketika kamu bandingkan di SD mungkin sangat jauh perbedaannya. Kalau di SD paling-paling jumlah gurunya ya 10 atau lebih sedikit lah. Tapi di SMP 1 Juwana nanti kamu akan mengenal sejumlah 72 orang guru. Ya, nanti ada 72 orang guru, itu ada 48 yang berstatus PNS, kemudian yang 24, ya, 24 itu masih berstatus Wiyata, tapi tetap membantu dalam memberikan pembelajaran di SMP 1 Juwana. Ya, itu tentang jumlah guru. Kemudian jumlah tenaga pendidikan, itu jumlah TU, karyawan, jumlahnya ada 12. Jadi TU-nya itu ada 12, ya, itu ditambah dengan karyawan, masih ada 2 orang lagi petugas kebersihan. Ya, sehingga untuk pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 1 Juwana itu totalnya ada 84 personil, ya, jadi 72 orang guru dan 12 tenaga TU. Nah, ditambah 2 lagi, yaitu tenaga kebersihan, ya, karena memang status belum menjadi karyawan, yang khusus 2 orang petugas kebersihan. Nah, sekarang apa pentingnya, ya, dari sekian banyak
guru dan TU itu ya, ini semuanya adalah berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kalian terkait dengan pembelajaran dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Oleh karena itu, harapannya dengan banyak tenaga profesional ini akan menjamin kalian bisa maju berprestasi ketika berada di SMP 1 Juwana. Ya, jadi semua Bapak Ibu guru itu profesional dengan mapelnya masing-masing. Ya, bisa kamu bayangkan setiap hari ya, dipastikan kamu tentu bertemu dengan banyak guru. Kalau ada 12 ya, mapelnya itu ada 11 tambah 1 BK, berarti ada 12 mapel ya. Berarti minimal di kelas itu kamu ketemu dengan 12 orang guru yang masing-masing profesional dengan bidangnya masing-masing. Nah, oleh karena itu harapannya karena sesuai dengan bidang yang sudah profesional, maka kalian diharapkan bisa berkembang jauh lebih baik ketika nanti berada di SMP 1 Juwana. Ya, nah satu lagi yang perlu kamu pahami bahwa dengan banyak guru, ya, dengan banyak tenaga TU ini, ya, harus bisa kalian sikapi dengan baik. Ya, ketika bertemu, ya, ketika bertutur sapa, ya, mohon bisa memperlakukan mereka itu dengan baik, ya, karena komunikasi yang baik akan bisa membuahkan hasil yang baik. Jadi sekali lagi terhadap guru, terhadap karyawan ini saya mohon kamu bisa berperilaku baik, sikap baik, karena ini adalah salah satu bentuk karakter. Ya, latihan untuk bersosialisasi, latihan untuk berkomunikasi dengan sesama dengan baik, apalagi atau lebih-lebih dengan orang-orang yang berada usianya lebih tua dari kalian, apalagi ini termasuk guru dan TU. Nah, ini mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan ya dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Bapak itu ya dalam mengembangkan kemampuan kamu berpikir, berprestasi menjadi lebih baik. Itu terkait dengan guru dan TU ya. Kemudian terkait dengan jumlah rombongan belajar. Rombel itu artinya rombongan belajar. Di sini ada kelas 7, ada kelas 8 dan ada kelas 9. Masing-masing jenjang ya, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ini jumlah kelasnya lumayan banyak. Ya, untuk kelas 7 ini ada 10 kelas. Dari mulai kelas A sampai kelas J itu ada 10. Sementara untuk kelas 8 dan kelas 9 itu masing-masing ada 11 kelas. Berarti lebih banyak daripada kelas 7 ya. Jadi kelas 8 itu mulai 8A sampai 8K ya. Kemudian kelas 9 juga mulai dari kelas 8A sampai kelas 8K ya. Jadi kalau dihitung jumlah rombel seluruhnya baik kelas 7, 8 dan 9 ada 32 rombel. Ya, ini tentu sangat beda ya, sangat jauh perbedaannya ketika dibandingkan dengan di SD ya. Di SD paling-paling rombelnya ada 6 atau mungkin ada yang 7, kalau kelas 6-nya ada 2 kelas ya, paling-paling 6 sampai 7. Di sini jumlah rombelnya sampai ada 32 dan rata-rata jumlah siswa per kelasnya 32. Sehingga kalau dihitung ya, yang tercatat sampai hari ini itu kelas 7 ada 327, kemudian kelas 8 ada 338, sementara kelas 9 ada 340. Jadi jumlah total ada 1005. Nah, ini tentu sangat jauh bedanya ya ketika kamu bandingkan dengan teman satu SD ya, yang mungkin tidak nyampe ratusan berapa ya. Di sini sudah sampai ribuan. Jadi ada 1005. Oleh karena itu harapan saya
ketika kalian nanti sudah masuk tatap muka, tentu juga banyak bergaul dengan teman yang sampai ribuan itu. Oleh karena itu, pandai-pandailah untuk bergaul, ya, latihan bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik, ya, sehingga antar teman itu akan terjadi saling keakraban, bisa terjadi saling membantu. Karena teman adalah salah satu sumber pengetahuan juga, ya, sumber pengetahuan, sumber pengalaman itu bisa didapatkan dari teman, ya, tidak hanya dengan membaca, tidak hanya dengan referensi lain. Teman itu sebenarnya juga termasuk salah satu sumber belajar dari kalian. Oleh karena itu, ketika kamu bisa bergaul dengan baik, bisa memanfaatkan teman dengan baik, maka akan bisa menjadi sumber belajar yang akan menambah pengetahuan kalian, ya. Jadi bersikaplah dengan baik, ya. Salah satu berlatih untuk bermasyarakat dengan teman, walaupun itu di lingkungan sekolah, ya. Terus yang penting juga kamu pahami bahwa dengan bergaulnya banyak orang, ya, ini supaya kalian bisa betul-betul berhati-hati, ya, jangan sampai terjadi gesekan yang akhirnya menjadi hal yang tidak baik. Ingat, di SMP 1 Juwana salah satu pelanggaran yang berat adalah ketika bertengkar, ya, ketika sudah terjadi pertengkaran antar teman, entah masalah apa saja, ini kategori pelanggaran yang berat, ya. Kalau pelanggaran yang berat itu tentu harus keluar peringatan, kemudian orang tua harus diundang sampai ke pernyataan, ya. Nanti kalau berlanjut akan bisa sampai pada pemindahan kelas, artinya pindah sekolah, tidak di SMP 1 Juwana. Nah, oleh karena itu pandai-pandailah kalian bergaul, ya. Salah satu dalam ilmu biologi, ya, dalam ilmu lingkungan, makhluk hidup itu bisa bertahan di lingkungannya ketika bisa bersosialisasi, ketika bisa menyesuaikan, ketika bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik. Oleh karena itu, ini juga sama, ketika kamu ingin nyaman, ingin enak berada di lingkungan SMP 1 Juwana, kamu juga harus bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi. Ya, inilah pentingnya di awal tahun pelajaran baru itu bagi kelas 7 baru ada kegiatan MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Jadi mengenal lingkungan itu juga mengenal orang di sekitar kita, juga mengenal, ya, sarana yang lain. Jadi yang namanya lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar kita, ya. Jadi baik makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup itu menjadi lingkungan, ya. Jadi jangan diartikan, loh Bapak Ibu guru itu apa termasuk lingkungan? Ya termasuk lingkungan karena berada di luar kalian. Jadi yang ada di luar kalian itu adalah lingkungan kalian, ya. Jadi ada Bapak Ibu guru, ada bangunan, gedung dan sebagainya, ini termasuk lingkungan. Oleh karena itu ketika kamu kenal dengan baik, bisa paham dengan baik, akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan baik, maka tentu kamu akan selamat di situ. Artinya bisa nyaman, bisa mengembangkan belajarnya dengan baik, akhirnya bisa berprestasi menjadi lebih baik, ya. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan jumlah pendidik dan tenaga pendidikan nanti, ya, kalian bisa menyikapi dengan baik, ya, karena semuanya itu akan profesional dengan mapelnya masing-masing, ya. Dan setiap harinya, dan tentu kamu akan ketemu dengan lebih dari satu guru. Ini hal yang berbeda ketika dengan di SD, karena di SMP itu istilahnya guru mapel, ya, bukan guru kelas. Kalau guru mapel tentu akan bertanggung jawab terhadap satu mapel yang dikuasai, ya, beda dengan guru kelas yang harus menguasai seluruh mapel dalam satu kelas, ya. Ini beberapa hal terkait yang harus kamu pahami, ya. Kemudian nanti akan disambung, nanti setelah ini, ya, nanti ada tayangan kaitannya dengan perkenalan dari Bapak Ibu
guru, namanya, kemudian wajahnya, ya, walaupun hanya lewat foto, ya, juga mapel yang diajarkan. Ya, terus satu hal lagi yang penting untuk membangun komunikasi, ya, dengan Bapak Ibu guru dan TU tentunya harus baik, lebih-lebih ini terhadap Bapak Ibu yang menjadi wali kelas kalian. Jadi kamu nanti di setiap kelas tentu memiliki atau mempunyai wali kelas. Dan wali kelas ini adalah Bapak Ibu guru yang merupakan mediasi, ya, mediator, ya, untuk kamu menyampaikan sesuatu yang menjadi kendala mungkin atau ingin ditanyakan sebelum ke sekolah, ya, sebelum ke pihak yang lain, itu harus komunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Ya, oleh karena itu harapannya Bapak Ibu wali kelas nanti betul-betul punya peran yang baik, ya, menjadi wakil orang tua kalian selama ada di sekolah dalam hal menyampaikan segala permasalahan yang kalian hadapi ketika berada di sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu wali kelas. Ya. Demikian, ya, untuk perkenalan berikutnya nanti dilanjutkan dengan tayangan, ya, sekalipun tidak mengenal secara langsung, ya, bisa bertemu. Nah, tapi kalian paling tidak punya gambaran, punya deskripsi tentang beberapa nama guru. Ya. Mudah-mudahan kondisi yang pandemi semacam ini cepat berlalu, kalian bisa melakukan aktivitas normal, bisa masuk ketemu dengan Bapak Ibu guru semuanya, sehingga semuanya akan bisa menjadi lebih baik, ya. Demikian untuk sesi ini, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa dilanjutkan untuk sesi yang lain. Sekali lagi tetap semangat, ya, walaupun dalam kondisi apapun. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.